selesai buat ringkasan. Ada yang mau volunteer dulu, mau membahas, nanti kita bahas sama-sama pendekatan yang dia pakai apa gitu. Ayo, ada 5 orang nih, 4 orang ya kita ya. Gak apa-apa kan, mesti rajin-rajin baca jurnal. Nanti kalau udah mau penelitian, paling nggak 30-40 jurnal harus udah dibaca tuh. Saran saya kalau mau mempercepat penelitian, jangan cari case-nya dulu, cari jurnalnya dulu. Jurnalnya udah ada yang menarik, baru diambil case-nya. Kalau nyari case-nya dulu, nanti nyari jurnalnya kelamaan. Itu kan contoh contoh sederhana ya, gimana si apa namanya Thomas Dimple itu kan dia meneliti tuh dua hal yang menarik perhatian dia. Apakah marketnya liquid, lalu apakah ada adverse selection, ada model-modelnya yang dia pakai. Nanti saya kasih jurnalnya, ada 2 jurnal yang dia pakai itu mengenai adverse selection. Ada yang mau volunteer dulu? Boleh, Pak. Saya, Pak. Oh iya, iya, silakan Mas Rio. Oke, baik, Pak. Sebentar. Ini saya sembari share jurnalnya si ini ya. Wang dan Stoll sama satu lagi jurnalnya si Pluston dan Harris. Yuk, silakan. Baik, selamat sore Pak Ade dan teman-teman. Pada sore hari ini saya akan mencoba membuat kesimpulan dari jurnal yang berjudul Bitcoin Market Microstructure. Ya, jadi memang pada awalnya eh, ya di jurnal ini membahas mengenai kapitalisasi pasar Bitcoin yang ternyata sudah melonjak 2 kali lipat eh, pada tahun 2016 begitu dibandingkan pada tahun 2015. Namun memang walaupun adanya peningkatan yang cukup signifikan karena ada beberapa perusahaan besar seperti Dell atau Microsoft yang mulai menggunakan Bitcoin, tapi memang ada juga institusi pemerintah yang menolak kehadiran apa namanya bursa Bitcoin begitu atau kita sebut sebagai Bitcoin Exchange Traded Funds. Nah, dalam hal ini juga beberapa studi itu menyimpulkan bahwa Bitcoin sendiri sebetulnya tidak tepat jika diperhitungkan sebagai mata uang pada umumnya. Hal ini salah satunya disebabkan oleh tingginya fluktuasi atau volatilitas dari pergerakan Bitcoin itu sendiri. Nah, memang makalah ini sebetulnya tujuannya untuk menyelidiki tentang microstructure dari berbagai pasar Bitcoin yang berhubungan dengan likuiditas dan pemrosesan private information untuk menjelaskan apakah berbagai platform Bitcoin yang ada dapat diandalkan seperti itu. Nah, pasar Bitcoin itu seperti apa? Di sini ada karakteristiknya. Jadi memang menariknya itu diciptakan oleh Satoshi Nakamoto. Jadi ini sudah sekitar 14 tahun yang lalu. Dan Bitcoin sendiri tidak memiliki bank sentral dan juga adanya sejumlah platform perdagangan sebagai apa namanya perantara antara pembeli dan penjual. Nah, bagaimana begitu transaksi Bitcoin ini dapat diverifikasi? Di sini kita mengenal apa yang disebut sebagai blockchain. Jadi blockchain itu sendiri merupakan pencatatan secara permanen terhadap setiap transaksi jual beli yang dilakukan oleh para traders. Nah,
Jadi dalam hal ini mirip juga sama seperti pada perdagangan saham, para traders ini juga bisa menentukan market order atau limit order begitu seperti yang Pak Ade pernah tunjukkan pada kita pada pekan lalu. Lalu untuk pasarnya sendiri itu selalu buka 24 jam dalam 7 hari seminggu. Nah, untuk berikutnya mengenai transparansinya sendiri, Bitcoin ini tergolong transparan karena semua traders itu disediakan informasi yang lengkap begitu mengenai eh, pasar Bitcoin. Kemudian platform perdagangan juga menyediakan alat-alat analisisnya. Yang saya tahu itu memang karena saya pernah pakai di Indodax begitu. Di situ memang kalau kita klik chartnya begitu kita juga bisa pakai alat-alat analisis yang sederhana begitu untuk membantu kita para traders dalam melakukan pembelian atau analisa pembelian. Lalu masih sama juga mirip dengan pasar saham, di Bitcoin juga ada biaya transaksi dalam pembelian atau penjualan. Nah, memang yang menariknya itu yang disebutkan oleh peneliti dalam pasar Bitcoin ini adalah adanya apa yang kita sebut sebagai adverse selection cost. Jadi kalau adverse selection cost ini sebetulnya mengacu pada seperti informasi yang asimetris begitu. Jadi ada beberapa trader yang memiliki informasi tertentu begitu. Dan informasi ini tidak dimiliki oleh trader lainnya sehingga memang inilah yang yang menjadi menarik. Kemudian berikutnya mengenai likuiditas, ini juga disampaikan oleh peneliti di mana ternyata pasar yang paling liquid itu adalah pasar BTC China dan OKCoin begitu. Karena memang selama periode waktu yang diobservasi 90% Bitcoin itu diperdagangkan di kedua pasar tersebut. Namun ada juga dari hasil penelitian mengatakan bahwa BTCE dan Kraken juga ini tergolong paling liquid dalam masing-masing mata uang yang disebutkan. Namun jika dibandingkan dengan BTC China dan OKCoin, kedua pasar inilah yang jauh lebih liquid seperti itu. Nah, ini juga kita lihat dari rasio likuiditasnya, nyata memang pasar yang paling liquid untuk trading dalam USD itu ada di Bitstamp gitu. Jadi menariknya di sini dibutuhkan 3.698 US dollar untuk menggerakkan harga Bitcoin sebesar 1% gitu. Jadi ini memang nilainya cukup besar sih ya. Kalau kita bicara dalam USD 3.698 untuk menggerakkan 1% harga Bitcoin. Begitu pula juga dengan Kraken di sini. Jadi hampir mirip begitu kalau kita konversi ke US dollar itu kurang lebih mirip dengan Bitstamp ini proporsinya untuk menggerakkan harga Bitcoin. Nah, kemudian ada juga bagian spread decomposition. Di sini yang menarik yang bisa kita lihat adalah sebetulnya memang kalau kita bicara Bitcoin sendiri, itu kan memang berbeda ya. Dan saya pikir perbedaannya dengan saham, kalau saham itu kita bisa bikin estimasinya, valuasinya. Karena kalau di saham kita bicara kita bisa mendapatkan
future cash flow dalam bentuk dividen begitu. Tapi kalau Bitcoin itu tidak ada future cash flow-nya yang dapat didiskon untuk mengestimasi valuasi. Kemudian bagian berikutnya, nah ini untuk kesimpulannya, memang Bitcoin ini dapat disimpulkan merupakan instrumen perdagangan yang beresiko tinggi akibat tingginya volatilitas harga. Kita lihat sendiri bahwa kalau yang saya amati gitu, khususnya 1 tahun terakhir itu kan harga Bitcoin itu memang turunnya itu sangat drastis gitu. Walaupun memang 2021 ya itu kan memang banyak yang masuk ke Bitcoin gitu, ada peralihan. Saya lihat dari tadinya main di saham lalu masuk ke Bitcoin sampai melambung jauh tinggi, kemudian sekarang itu turunnya juga sangat sangat drastis begitu. Nah, pasar Bitcoin sendiri bergantung pada open limit order book tanpa adanya market makers. Nah, dari sini mengenai likuiditas kita dapat diambil kesimpulan bahwa apa namanya, tidak ada masalah sebetulnya dalam hal likuiditas karena kebanyakan pasar Bitcoin ini tergolong cukup liquid menurut jurnal ini. Kemudian apa namanya, likuiditas juga tidak bervariasi secara teratur di siang hari yang mungkin berdampak negatif pada perdagangan Bitcoin. Kemudian ini juga ada pembahasan mengenai spread decomposition-nya. Mungkin seperti itu, Pak Ade, yang bisa saya sampaikan. Ya, makasih Mas Rio. Jadi memang eh, tadi menarik tuh, ada yang disebut di slide-nya Mas Rio bahwa market yang apa namanya yang liquid nomor satunya itu ada di apa di Bitstamp ya tadi. Bitstamp lalu Kraken. Nah, saya cuma pengen nunjukin sebetulnya metode apa kok dia bisa berkesimpulan seperti itu gitu ya. Dia bisa berkesimpulan seperti itu. Ini kalau kita lihat jurnalnya, ini sorry saya share di halaman 16 atau 18 gitu. Nah, ini di halaman 17. Ya, di tabel ini kan dia menyebutkan bahwa dia mengukur kenapa dia sebut Bitstamp itu paling ini ya, paling liquid, itu dia lihat dari sini, dari spreadnya. Spreadnya paling rendah itu ada di Bitstamp. Untuk pasar, tapi kalau untuk di US dia bilang ada di Kraken. Kraken ini 1,31. Saya lupa nih marketnya yang mana aja, tapi beda-beda kan marketnya. Ada yang di Cina, ada yang di Amerika gitu ya, ada yang di apa namanya, ada yang di Denmark gitu. Tapi dia bilang dia mengukur apakah dia liquid atau enggak, dia pakai ini, angka ini. Nah ini modelnya dari modelnya si Roll kalau nggak salah ya. Dan di jurnalnya saya kasih. Nah ini kan dia dia mengukur dengan metodenya Roll, dengan pendekatannya Roll. Jadi Roll ini jurnalnya mungkin sudah lama mungkin ya, tahun 90-an kalau nggak salah saya. Tapi itu dia meneliti dari market di apa di pasar saham. Itu. Itu satu poin. Terus boleh diulang tadi Mas Rio tadi kesimpulannya apalagi tadi? Dibuka lagi slide-nya yang halaman-halaman terakhir Oh tuh. iya, oh iya Pak, sebentar Pak. Oke, sebentar Pak. Nah ini ya, risiko tinggi bergantung pada open limit order book tanpa market maker.
Risiko menghadapi kondisi pasar jual. Iya, likuiditasnya ada disebut juga, likuiditasnya itu meningkat pada saat siang hari gitu ya. Di next slide-nya. Sudah Pak, yang ini Oh, saja habis. Pak. Yang si apa adverse selection nggak dibahas ya. Ada satu poin lagi dia tuh adverse selection. Hmm, Ya nggak ya apa-apa. Pak, nanti ditambahkan Pak. Ya, yang lain mungkin. Makasih Mas Rio. Yang lain ada yang mau share Baik, Pak. hasil penelitian? Ya silakan. Iya Pak, izin saya Pak. Ya iya, silakan Mbak Elvina. Iya Pak, sebenarnya kurang lebih sama Pak sama yang disampaikan sama Mas Rio. Mungkin saya mau nambahin aja. Jadi kan ini kalau di jurnal ini sendiri memang tadi itu kan berfokus kepada 8 pasar ya Pak ya. Hmm. 8 pasar yang tadi sudah disebutkan itu ada Bitstamp, BTC-A, HIT BTC, Itbit, Bitcoin D, Kraken, BTC Cina, dan OKCoin. Nah, yang dilihat itu memang tadi dua aspek itu yaitu liquidity sama adverse selection. Nah, untuk hasilnya sendiri itu memang tidak memiliki perbedaan yang secara substansial untuk sehubungan dengan likuiditas. Itu tapi berdasarkan hasilnya itu sama yang seperti tadi disebutkan oleh Mas Rio bahwa di kalau di sini sih renminbi itu lebih liquid dibandingkan dengan Ya. jadi ada dari hasilnya itu memungkinkan kalau Bitcoin ini lebih mahal karena adanya biaya transaksi. Kemudian ada juga, sebentar, kayaknya sinyal saya agak. Oh ya ini, jadi ada terdapat beberapa biaya, yaitu pertama itu adanya biaya transaksi untuk menutupi biaya mereka dari platform. Kemudian yang kedua itu terkait dengan perdagangan biaya advance. Jadi tadi untuk kesimpulannya sebenarnya sama. Jadi yang pertama itu Bitcoin itu memang lebih perdagangan Bitcoin atau pasar Bitcoin itu lebih beresiko karena mempertimbangkan volatilitas yang tinggi. Namun di sisi baiknya eh, struktur struktur pasarnya itu dirancang untuk memastikan perdagangan yang adil dan transparan. Kemudian kalau untuk dari hasil penelitian memang pasar yang diteliti itu cukup liquid, di mana jadi ya cukup liquid. Jadi karena juga di siang hari itu tidak adanya tidak ada perubahan secara teratur yang itu berdampak negatif pada perdagangan Bitcoin. Nah, yang terakhir mungkin ini Pak yang dari penyebaran informasi pribadi. Nah, jadi kayak menurut penelitian ini sebenarnya informasi pribadi sehubungan dengan nilai masa depan Bitcoin itu harus dibatasi. Namun sebenarnya penilaian pribadi itu cukup penting karena ini akan bergantung pada informasi yang tersedia bagi masing pada kemungkinan yang tersedia bagi masing-masing pedagang. Jadi bagaimana Bitcoin itu digunakan sebagai investasi atau sebagai mata uang pembayaran. Jadi mungkin lebih ke situ Pak yang tambahan kesimpulannya. Ya, ya oke. Makasih Mbak Elvina. Jadi benar tuh, memang ada dua komponen bid ask spread-nya. Salah satu memang karena komponen memang biaya yang dibebankan. Satu lagi tadi ada itu, ada adverse selection. Adverse selection ini kan sebetulnya bisa dibilang risiko, ya risiko. Ada private information. Mungkin salah satu pihak dari trader ini ada yang punya informasi dan salah satu pihak yang lain tidak punya informasi. Itu yang nanti disebut dengan winner's curse tuh. Tapi kita fokus dulu ke adverse selection ya. Jadi adverse selection itu jadi salah satu komponen bid ask spread. Jadi kalau
mungkin kalau informasinya terbuka gitu dan pasarnya begitu efisien, nanti yang muncul itu cuma biaya trading aja. Biaya trading aja, nggak ada adverse selection. Itu yang disebut marketnya sangat liquid gitu ya, sangat liquid. Jadi transaksi apapun tidak secara cepat menggerakkan harga. Tidak secara cepat, tidak berpengaruh kepada harga. Jadi kalau kita ingat nih di minggu lalu, saya ada sampaikan mengenai komponen dari bid ask spread. Nah ini kalau kita ingat-ingat nih minggu lalu, di sini ada inventory nggak dalam kasus Bitcoin ini? Ada yang bisa jawab? Ini kan 3 nih, ya komponen bid ask spread itu. Satu, biaya operasional dealer. Ya, biaya operasional dealer dalam hal ini mungkin biaya dari aplikasi kita bisa samakan ya, itu biaya operasional. Karena ini kan bukan pasar dengan dealer gitu. Lalu ada biaya inventory, ada lalu satu lagi komponen spread lainnya adalah risiko dari dealer. Ya, risiko. Ini mengacu kepada komponen adverse selection. Jadi karena adanya private information, mungkin salah satu pihak menguasai informasi, pihak yang lain tidak memiliki informasi, sehingga ada pembeli yang menolak untuk melakukan transaksi dan itu mungkin terjadi. Jadi dalam case ini untuk Bitcoin ada inventory atau enggak? Itu maksudnya biaya market maker ya Pak ya? Yang mana? Yang poin Yang berapa? inventory dealer tuh Pak ya? Betul. Berarti kalau Bitcoin kan nggak ada kan Pak? Nggak ada, betul. Itu aja, berarti nggak ada. Nggak ada inventory, karena dealernya nggak ada. Dealernya nggak ada. Kita cuma pakai aplikasi dan tradingnya langsung dilakukan di market gitu kan. Semua orang bisa terjun. Jadi berbeda tuh memang dengan pasar saham gitu. Kalau pasar saham, kalau kita punya apa namanya, ada dealer market gitu, yang dealernya yang terjun, dealernya yang melakukan kuotasi harga gitu. Tapi yang di Indonesia nggak begitu kan. Kalau di Indonesia kan ada dealer tapi dia berhubungan cuma untuk melakukan order dari ininya aja, dari trader gitu kan. Dia cuma melakukan order tapi dia nggak melakukan kuotasi harga. Berarti dia juga nggak ada inventory juga. Itu sebetulnya yang menarik dari penelitian ini sih. Jadi eh, saya kira apa, teman-teman bisa nangkep nih dari dua pemaparan tadi itu ya, sudah bisa tertangkap tuh sebetulnya yang diteliti mengenai satu mengenai likuiditas, yang kedua mengenai adverse selection. Likuiditas mereka ukur tadi pakai pendekatannya siapa ya, saya lupa. Tapi dia lihat dari spread kan, lihat dari spread, mana spreadnya yang paling kecil, itu antara lain Bitstamp, dia bilang Bitstamp. Lalu yang untuk market di Amerika atau dan market satunya lagi dia bilang Kraken yang paling rendah gitu ya. Nah, satu lagi adverse selection. Nanti adverse selection dia pakai model yang lain lagi. Nah, ini inventory di minggu lalu sebetulnya kita ngomong spread itu di dealer market ya, makanya saya cantumkan di sini nih ada dealer market, ada inventory model. Tapi inventory model kita nggak bahas di sini karena memang marketnya tidak ada inventory. Nah, ini ada information based model. Nah, ini juga mungkin bisa digunakan untuk adverse selection. Oke, ada lagi. Terima kasih Mbak Elvina. Terima kasih sudah lebih lengkap. Ada lagi yang mau menambahkan atau bertanya mengenai jurnal ini? Mas Ramza mungkin atau Mas Nanda? Mungkin pertanyaannya nggak agak keluar dari tema boleh Pak? Iya, iya, silakan, Ya. silakan. Jadi dulu saya pernah baca itu di salah satu influencer saham pernah bilang kalau waktu krisis corona tuh Pak tahun 2020-2021 itu orang katanya berbondong-bondong narik duit di BCA katanya masuk ke Bitcoin Pak. Dan itu katanya bahaya kalau dia kalah berarti devisa kita keluar ke luar negeri Pak ya. Berarti Indonesia tuh harus cari lagi untuk menutupi biaya devisa keluar akibat kerugian trader itu benar nggak itu Pak kayak seperti itu Pak kira-kira Pak? Sebetulnya kan benar, memang transaksinya kan itu semua devisa keluar kan.
Kan Hmm. devisa keluar, semua transaksinya kan devisa keluar. Cuma seberapa besar, maksud saya itu belum besar marketnya, gitu. Maksud saya belum besar. Jadi kadang-kadang isu isu itu terlalu dibesar-besarkan gitu ya. Seberapa besar yang keluar itu gitu. Itu semua kan masih dalam kontrolnya otoritas keuangan ya. Maksud saya di jual beli Hmm. devisa itu pasti masih dalam kontrolnya otoritas keuangan dan mereka tahu seberapa besar yang yang dikeluarkan yang masih dalam kontrol mereka gitu. Nah, kalau yang saat ini sebetulnya yang sudah agak di luar kemampuan, kalau menurut saya di luar kemampuan dari otoritas nih yang apa namanya dana keluar itu, makanya kurs sekarang kita US tuh udah sampai 15.700. Kalau dulu kan kita masih masih dikontrol ya, maksud saya belum besar itu mas marketnya. Jadi menurut saya sih nggak, ya, efeknya belum terlalu ini ya. Dan kalau memang itu pengaruhnya besar, pasti regulator udah di stop tuh sampai sampai titik berapa transaksi itu boleh dilakukan gitu. Karena kalau kita lihat regulator itu nggak mau mematikan juga gitu ya market market apa namanya market dari ini koin ini, tapi belum masih melihat juga gitu. Jadi masih meraba-raba juga sebetulnya mau sebesar apa di marketnya gitu. Apakah nanti akan mengganggu atau enggak. Itu sih kalau kalau menurut saya. Jadi kalau dibilang mengganggu devisa ya pasti akan berpengaruh, tapi seberapa besar itu marketnya yang belum belum ini tuh belum belum terukur tuh. Oh, iya. Makasih Pak. Mungkin ini Pak ya, dari Bapak kan eh, menyinggung mengenai regulator. Ya, mungkin yang terbaru itu kan Indonesia baru mengenakan PPN buat trader Bitcoin kan Pak, karena katanya Oh, banyak itu trader ya saham saya belum itu, baca Mas. Belum baca ya saya. baru saya pernah baca berita tuh beberapa bulan lalu gitu baru dikenakan karena katanya trader saham tuh protes apa dari dulu trader saham kena PPh, kena PPN, kok Bitcoin, bahkan terlalu baru kena materai itu Pak ya 10.000 satu Hmm. kali satu hari yang di atas 10 juta itu baru dikenakan sama pemerintah Indonesia PPN-nya gitu. Yang bulan April kemarin gitu, Kemenq itu dia mengeluarkan regulasi mengenai pengenaan PPN terhadap trader Bitcoin. Mungkin Hmm. itu Itu jadi per sih, Pak. transaksi gitu di casnya atau kalau untung. Saya saya kurang tahu Pak, soalnya saya belum pernah trading Bitcoin, Oh, tapi kalau kalau yang pernah yang kalau yang buat para trader saham kan itu laporan hariannya masuk tuh Pak kalau malam kena PPh-nya berapa gitu. PH finalnya berapa terus oh. PPN-nya gitu kan Pak. Ya kalau dia langsung begini ya mungkin mungkin jadi spreadnya nambah lebar. Tadi sih saya sempat ngintip, jadi saya Hmm. pernah lihat tahun lalu, pernah ikut-ikut itu beli-beli Bitcoin gitu kan, coba-coba gitu. Terus tadi saya lihat juga di Indodax tuh ininya spreadnya jadi 1,54 kok jadi mahal ya. Tahun kemarin sih ingat saya masih 1,2, 1,2-an, sekarang tuh 1,5 tuh. Ya. Berarti bisa jadi gara-gara pajaknya tuh Pak ya. Kan Mungkin sekarang udah mulai diatur regulasinya sama pemerintah, berarti di situ pemerintah bisa mengenakan pajak tambahan gitu Pak. iya, mungkin mungkin iya. Ini sorry. Ada yang mau ditambahin Mas Ramza tadi? Kalau ininya gimana? Simpulannya dari penelitian tadi. Suaranya hilang. Ah, Kayaknya sih nggak tidak ada Pak. Semuanya udah tadi sama Mas Rio sama Mbak Elvina tadi ininya Pak. Saya lebih rangkuman yang agak power word gitu Pak. Ininya merangkumnya. iya. Coba Eh, yang kesimpulan aja kalau nggak. hmm, kurang lebih ke ini Bisa dibesarin gitu. gimana kesimpulan. Hmm,
Ya ini sih lebih kayaknya ini Pak nggak ada tambahan kalau dari saya Pak. Iya. Ya boleh boleh dibacain aja nggak apa-apa Mas. Eh, eh, jadi kesimpulannya Bitcoin eh, high risk ya Pak ya, mempertimbangkan tingkat volatilitas yang disajikan. Sisi positifnya, struktur pasarnya sudah dirancang untuk memastikan perdagangan yang adil dan transparan. Eh, Pasarnya bergantung pada order book pesanan. Jadi risiko apa namanya? eh, jadi pasar Bitcoin ini cukup liquid, likuiditasnya cukup baik dan tidak berdampak negatif terhadap pasaran Bitcoin itu sendiri. Mm-mm. Mm-mm. Jadi informasi pribadinya bersifat terbatas. Jadi kalau dibandingkan di pasar di renminbi itu informasi pribadi memiliki relevansi lebih kecil, namun volume perdagangannya tinggi. Itu sih Pak kalau ini Pak. Ya, ya oke oke. Oke, makasih Mas Ramza. Mas Nanda, ada tambahan atau pertanyaan? Silakan. Eh, Kurang lebih sama sih Pak semuanya. Nggak ada mungkin ada yang lain gitu. Boleh bacain kesimpulannya aja kalau nggak. Kebetulan saya filenya di laptop yang satu Pak. Ini saya Ah, online dari tablet. oke oke. Ini yang adverse selection, ada yang nemu nggak? Dia pakai model siapa? Yang adverse selection, dia tunjukin di mana tuh? Kalau tadi kan likuiditas ketahuan pakai spread ya, pakai spread. Terus dia pakai modelnya siapa tadi tuh? Saya lupa modelnya SR tadi tuh yang di halaman 16. Pakai spread ini ya Pak, apa? Decomposition. Spread decomposition di mana? Ada penjelasannya nggak? Model yang mana? Di, yang itu Pak, yang untuk adverse selection-nya kan Pak. Mm-mm. Nggak, ada di copy rumusnya. Misalnya di ini yang halaman Oh, berapa yang dia halaman 17 sih Pak, di paling bawah. 17. Dia model dari Huang and Stoll, Gulston and Harris, dan Madhavan et al. Spread decomposition terus ditampilkan di tabel di halaman, kalau saya nggak salah di halaman 23. Di halaman 23, sorry. Ya, hasilnya di halaman 23. Nah, ini dia bilang private, dia pakai modelnya Huang dan Stoll ya, bahwa spread itu, dan dia pakai ininya apanya, alfanya ini, alfa ini di modelnya Huang dan Stoll tadi dijelaskan alfa itu, nah ini alfa itu yang menunjukkan adanya adverse selection. Nah ini ya, the magnitude of the price effect is modeled as a proportion alpha of the constant half spread. Alpha yang ini. Jadi di model itu dia tuliskan di sini ada alpha, di halaman 23 dia sebut ada alfanya.
Dan dia pakai datanya, sebetulnya datanya Huang dan Stoll sendiri. Jadi untuk pasar saham. Cuman menurut dia di Alpha ini bahwa angka ini 5 kali lebih tinggi daripada sampel saham yang digunakan modelnya Huang dan Stoll. Jadi kalau Huang dan Stoll itu sampel saham umum gitu ya, bukan Bitcoin. Cuman nanti komponen alfa ini yang dia jadi perbandingkan dengan komponen alfa di sampel saham. Jadi dia bilang bahwa adverse selection-nya ini tinggi nih di Bitcoin market ya, dibandingkan dengan model saham yang digunakan di Huang dan Stoll. Dia bilang bisa 5 kali lipat gitu. Jadi ini yang dia ukur, dia sebut bahwa sebetulnya marketnya ada adverse selection yang tinggi di Bitcoin, dan itu bisa 5 kali lipat kalau dibandingkan dengan pasar saham yang diteliti Huang dan Stoll itu tahun 97 gitu ya. Ya itu udah jelas tuh. Jadi begitu caranya sebetulnya. Jadi kalau kita buat penelitian, mulai dari ininya dulu ya, maksud saya mulai dari kalau kita tertarik satu topik, kadang-kadang nanti kita terjebak dengan topik itu gitu. Tapi kalau bisa mulai dengan jurnalnya dulu. Mulai dengan jurnalnya, kalau ada jurnalnya, nah itu topik yang menarik, setiap itu pasti belum selesai. Maksud saya bukan pasti ya, hampir semua topik itu belum selesai. Sampai teman saya sendiri malah memperbaiki penelitiannya, salah satu yang dapat Nobel. Karena apa? Dulu secara statistik itu nggak bisa dilakukan, gitu. Belum ada toolsnya. Sekarang toolsnya udah ada. Nah, teman saya itu cuma memperbaiki itu. Outputnya mestinya modelnya begini, gitu. Jadi kalau mau mulai sebetulnya jangan cari masalahnya dulu. Cari dulu ininya, jurnalnya yang kita tertarik soal apa. Cari, dalemin, nanti ketemu tuh. Kayak ini kan kita membahas apa namanya microstructure gitu ya. Microstructure kalau kita mau perdalami dengan kondisi saat ini, sekarang ini udah ada Bitcoin gitu kan, udah ada Bitcoin. Nah kan itu pasti menarik. Sebetulnya bid ask spread-nya untuk Bitcoin itu seperti apa? Ini pasti ada yang mulai meneliti itu. Pasti ada yang mulai meneliti. Adalah penelitian salah satunya yang sederhana ini dari Thomas Dimple itu. Dia pakai model apa, kita bisa pelajarin tuh. Modelnya pakai model apa, jurnalnya dicari, karena jurnal basicnya ada. Jurnal basic, maksud saya jurnal utama yang digunakan itu pasti ada. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi kalau penelitian ya paling nggak kita harus baca 20 sampai 30 jurnal. 20 sampai 30 jurnal. Jangan terjun sama modelnya dulu, baca dulu kesimpulannya dari awal, baca kesimpulan. Kadang-kadang ini bacanya berapa kali nih kayak ini jurnal ini? Saya yakin nggak sekali. Pasti 2-3 kali, pasti diulang-ulang gitu. Sebetulnya ini maksudnya kemana gitu kan. Ketemu masalahnya di mana gitu. Nah itu yang kayak gitu kita mungkin perlu 20 sampai 30 kali. 20-30 kali, 30 jurnal yang kita baca. Ini yang saya sempat, sorry. Saya tadi sempat simpulkan sedikit-sedikit gitu ya, apa sih dari riset ini. Ini yang saya tangkap ya tadi, dia fokus pada 8 market Bitcoin yang trade dalam US dollar, dalam euro, dan dalam renminbi. Dia melihat 2 aspek. Pertama likuiditas, lalu adverse selection. Ya ini yang berarti dia fokusnya ke likuiditas sama adverse selection. Ini penjelasan mengenai likuiditas di kuliah saya minggu lalu, bahwa likuiditas itu sebetulnya mencirikan kemampuan untuk memperdagangkan instrumen tanpa perubahan harga yang mencolok. Jadi yang dilihat market breadth, market depth, dan resilient. Market breadth, market depth, dan resilient. Di tadi pagi juga, tadi saya juga sempat ngintip sebetulnya di Indodax kondisi Bitcoin itu
Begini, sekarang udah ini ya, 268 juta ya. Saya masuk lagi dulu lagi harga masih 900 juta. Sekarang, nah ini nih. Ini market depth-nya. Market depth-nya. Harganya sekarang 264 juta. Kalau kita pilih ini sekarang tekanannya malah lagi tekanan beli itu. Tapi harganya nggak banyak berubah kan. Harganya nggak banyak berubah. Oke. Ini mengenai ini lalu si Thomas Dimple ini menyebutkan mengenai adanya adverse selection, juga asimetri informasi gitu ya. Sebetulnya asimetri informasi ini juga terjadi waktu perusahaan pertama kali go public. Mungkin jurnal pertamanya itu timbul karena perusahaan IPO, asimetri informasi. Jadi berkaitan dengan studi keputusan dalam transaksi di mana satu pihak memiliki informasi lebih banyak daripada pihak yang lain. Jadi menciptakan ketidakseimbangan kekuatan dalam transaksi yang menyebabkan transaksi menjadi tidak efisien. Dalam hal ini muncul di spread, gitu ya, muncul dari spread. Jadi spread itu ada 3 kan tadi komponennya, satu mengenai inventory, mengenai adverse selection, dan satu lagi spread ya, komponen biaya. Jadi kalau tadi pemerintah menaikkan PPN apa PPH gitu, mungkin muncul juga di spread. Kalau memang dikenakannya final dari per transaksi. Lalu ini ada lagi jurnal dari George Alkerlof. Ini yang awal-awal, ini mengenai adverse selection sebetulnya. Ini jurnal awal-awalnya di tahun 1971. Judul jurnalnya ini Market for Lemons. Jadi memperhatikan bahwa di pasar nilai rata-rata komoditas cenderung turun bahkan untuk komoditas yang kualitasnya bagus. Ini karena apa? Karena asimetri informasi. Jadi penjual yang tidak bermoral bisa menipu barang, bisa seperti membuat replika dan menipu pembeli. Untuk itu, pembeli biasanya yang tidak memiliki informasi yang cukup untuk membedakan lemon itu dengan barang berkualitas sehingga tidak mau mengambil risiko ditipu, akan menghindari jenis pembelian tertentu, atau tidak akan menghabiskan banyak uang untuk barang tertentu. Jadi kecenderungannya itu adverse selection. Ini model yang digunakan, Gloston dan Harris, Wang dan Stoll, sama ini terdapat bahwa tendensi bahwa market renminbi lebih liquid, tadi seperti disebutkan Mas Rio ya. Juga model menyarankan sebagian besar spread berkaitan dengan adverse selection dan secara substansial lebih tinggi dari pasar saham. Ya ukurannya tadi tuh, yang alfanya itu ternyata 5 kali lipat kalau dibandingkan data yang dihasilkan dari penelitiannya Wang dan Stoll. Alfa di market Bitcoin. Secara bersama-sama hasilnya memungkinkan untuk bersimpulan bahwa perdagangan Bitcoin agak mahal karena spread yang tinggi sebagai tambahan untuk biaya transaksi. Jauh lebih daripada memperdagangkan saham di bursa saham yang mapan. Di Kraken membedakan fee antara market maker dan market taker. Oh iya, jadi antara pembeli dan penjual, bukan market maker, apa tadi ya? Liquidity provider kalau nggak salah dia istilah. Tapi poinnya adalah fee antara pembeli dan penjual itu berbeda. Market maker ini yang menyediakan likuiditas atau dia yang menjual sehingga fee-nya lebih rendah. Jadi di Kraken karena adanya perbedaan itu sehingga fee-nya lebih rendah.
Lalu biaya kedua dari market Bitcoin adalah biaya adverse selection. Biaya inventory nggak ada. Datanya ini ada 4 market Bitcoin versus USD, 2 market Bitcoin versus Euro yang dia gunakan ya, 2 market Bitcoin versus renminbi. Data yang dia gunakan 92 hari trading. Nah, ini ada mengenai likuiditas juga ada pendapat mengenai dari Mendelssohn, di jurnalnya bisa digunakan juga, bahwa trading volume merupakan fungsi yang berkorelasi positif ya sebetulnya, increasing function of likuiditas. Jadi volume trading juga merupakan fungsi yang meningkat dari likuiditas. Yang mana yang paling liquid itu di BTC Cina dan OKCoin. Pasar paling liquid saat masing-masing pasar saham buka. Volume perdagangan, ini sesuai dengan pendapat tadi jurnalnya Mendelssohn gitu ya, merupakan proksi yang paling layak untuk likuiditas. Tapi tidak dihitung pada dampak harga perdagangan maupun potensi biaya transaksi, yang keduanya memiliki korelasi negatif. Ini untuk jurnal ini Cooper untuk model likuiditas. Jadi di tabel tadi ada yang kita lihat LR gitu ya, di mana P ini adalah harga pada hari J, pada waktu T, V ini adalah volume. Delta harga, P dikurang PJT dikurang PJT min 1. Ini juga model yang dia pakai untuk roll, untuk menghitung efektif spread. Ini untuk spread juga, Corwin dan Schultz dia. Lalu untuk adverse selection ini dia tadi menggunakan model Huang dan Stoll. Ya betul. Gloston dan Harris dan Madhavan. Nah ini yang dia sebut bahwa ini alpha. Magnitude dari efek harga itu dimodelkan sebagai alpha dari konstan half spread, dari spread rata-rata secara konstan. Nah, ini salah satu tambahan yang bisa disimpulkan bahwa di pasar Bitcoin tidak ada market maker atau tidak ada dealer, tidak ada inventory, harga yang ditampilkan secara elektronik, tapi terdapat biaya transaksi dengan spread sekitar 1-1,7%. Tadi disebut juga oleh Mas Rio, tidak ada fundamental seperti cash flow yang didiskontokan sehingga mereka menggunakan variabel M. M ini saya kalau nggak salah ini rata-rata spread gitu ya. Rata-rata spread pada saat T dan pada saat T ditambah 1. Ini dulu Bitcoin tahun lalu 875 juta. Ini tadi yang saya lihat tadi pagi ini 262 juta. Ini Robert Kiyosaki. Kemarin saya baca 11 November dia bilang takut sama Bitcoin, saya enggak. Saya investor di emas, perak, dan real estate. Saya bukan trader. Kalau Bitcoin turun lebih rendah ke 10.000 atau 12.000, saya lebih tertarik. Saya tidak takut. Dia berani bertaruh bahwa the Fed justru tetap akan kalah. Gitu. Ini pendapat dari Robert Kiyosaki. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Atau ada yang sudah ada gambaran mau meneliti soal apa gitu? Ini kan manajemen keuangan semua ya. Udah ada punya gambaran? Pak Senanda mau meneliti masalah apa Ya, Pak. kira-kira? Tentang Indon sih, Pak, saya. Indon obligasi. Iya, Oh,
ada fenomena apa memang Indon obligasi? Eh, saya melihat jadi saya kan dulu sempat saya pernah bekerja di bank kan Pak ya di ANZ, di mana di situ nasabah tuh lebih senang dengan yang namanya Indon dibanding dengan FR gitu Pak. Karena mungkin memang bank asing dan bank asing identik dengan apa ya, nasabah lebih suka menyimpan uangnya dengan mata uang US dollar kan Pak. Jadi lebih Oh, banyak US dollarnya gitu. US dollarnya, Jadi tapi ya, iya, terus kemudian saya terpikir juga gitu kan untuk apa namanya, untuk kita investasi di Indon ini kan ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual belinya kan Pak ya. Nah di situ tuh saya coba apa namanya, coba lakukan riset tentang determinasi faktor makroekonomi sih Pak. Jadi kayak suku bunga, karena kan dia tuh yang mempengaruhi nilai tukarnya juga, apa, nilai tukar USD kan berpengaruh juga ke harga jual beli kan Pak. Salah satunya suku bunga The Fed. Kalau suku bunga The Fed kan berpengaruh terhadap nilai tukar US dollar against rupiah. Terus juga ada nilai tukar mata uang. Karena terus juga mungkin apalagi ya kemarin tuh yang sempat saya iniin. Asal ada jurnalnya sih. Nanti Nah, ada jurnalnya nggak tuh? Jurnal pendukung. kebetulan yang saya baca itu kebanyakan masih tentang obligasi retail sih Pak yang saya temukan. Iya, makanya maksud saya pun nggak punya informasi mengenai harga obligasi Indon gitu ya. Pengaruhnya dengan ini, dengan kurs gitu ya, dengan sebetulnya pengaruhnya lebih ke pengaruh suku bunga di Indonesia. Terus kenapa orang Indonesia lebih suka beli Indon gitu ya? Ini kan tadi nasabah nasabah banknya nasabah lokal kan berarti. Tapi dia Iya, simpan nasabahnya nasabah lokal. simpan uangnya di Indon gitu ya. Mereka lebih tertarik di situ ya. Mm-mm. Mungkin suku bunga US-nya lebih tinggi kali dari The Fed ya. Indon itu dalam US kan Eh, berarti kan? dalam US benar Pak. Terus juga karena itu sih, jadi kalau untuk jurnal pendukungnya sih saya baca sih tentang ada obligasi. Jadi eh, variabel independennya tuh rata-rata obligasi retail, terus juga obligasi korporasi, tapi variabel dependennya tuh rata-rata sama gitu Pak. Seperti tingkat suku bunga, Ya, terus juga likuiditas, tingkat likuiditas, terus apa lagi ya, berapa? Kurang lebih seperti itu sih Pak. iya. Ya, mudah-mudahan ada jurnalnya karena ini kan obligasinya Indon ya. Orang yang Ya, Indonesia kan kadang-kadang em, jarang juga penelitian maksud saya. Nanti nggak worry-nya itu nggak ketemu jurnalnya gitu, nggak ketemu jurnalnya. Tapi kalau ada pendukungnya sih nggak apa-apa. Kalau Mbak Mbak ini ya makasih. Mbak Elvina. Iya Pak, kalau saya sih sebenarnya kan dari awal saya maunya manajemen aset Pak. Cuma karena manajemen aset nggak buka, saya masuk masuk ke manajemen keuangan Pak. Tapi tesis saya terkait manajemen aset sih Pak. Maksudnya manajemen aset apa ya? Eh iya Pak, jadi apa kan saya kerja di DJKN Pak. Itu pengelola aset BMN Pak, barang milik negara. Oh, oh gitu. Iya, Iya, iya. jadi saya meneliti yang ada di kantor sih Pak. Mm-mm. Iya, ini sebetulnya ya makasih Mbak Elvina. eh saya nggak tahu kalau manajemen aset belum pernah ini juga tuh. Jadi teman-teman sebetulnya di keuangan itu ada 12 building block
ada 12 teori dasar gitu ya. Termasuk tadi tuh si market for lemons-nya si itu. Terus ada teori signaling. Jadi ada 12 teori yang mengelilingi manajemen keuangan. Nah, itu mesti dicari satu-satu tuh, maksud saya. Mana yang mendukung gitu ya, kalau basic jurnalnya kita sebut gitu. Kalau kita sebut, nah kalau pengelolaan aset, saya terus terang mungkin ya jurnal-jurnal yang lama tuh, yang awal-awal itu, termasuk di 12 itu. Kayak apa ya, kayak tadi ya, market for lemons itu kan menyebutkan bisa jadi ada adverse selection. Jadi kalau kalau aset itu apakah dinilai dengan proper atau enggak gitu ya. Penilai dari aset itu proper atau enggak. Mungkin informasinya enggak semua orang punya informasi mengenai harga aset itu gitu. Saya nggak tahu ininya ya dalam perlakuannya di pekerjaannya Mbak Elvina gimana, tapi mungkin nilai aset itu berbeda gitu. Berbeda kalau di manajemen keuangan kan kalau market kita efisien, sebetulnya kan gitu, basicnya kan gitu. Ya. Kalau market kita efisien, sebetulnya harga sapi dimanapun kan sama. Di luar biaya trading, di luar biaya pengiriman, itu kan yang membuat apa namanya, membuat gesekan gitu ya, biaya biaya pengiriman, biaya trading gitu. Tapi harusnya market itu kalau efisien semua seluruh dunia itu satu, sama. Itu basic basic pemikirannya seperti itu. Tapi dalam kejadiannya kan berbeda-beda gitu. Nah, gitu juga mungkin dalam pengelolaan aset, mungkin dalam satu satu apa ya, satu lingkungan yang sama itu nilainya bisa jadi sama. Tapi kalau begitu kita masuk lingkungan yang luar, jadi nanti Mbak Elvina mesti cari kalau keluar dari lingkungan DJKN, apa sih tadi DJKN? Di luar dari DJKN penilaian aset itu seperti apa gitu. Ada nggak teori yang mendukung? Itu sih kalau menurut saya tuh begitu tuh. Mas Siap, Pak. Rio, ada ini. Ini kita masih ada waktu, sebetulnya udah selesai. Saya ngisi waktu aja sedikit lagi. Mas Rio ada ini mengenai risetnya mengenai apa? Nggak ada yang mau capital structure gitu? Itu hardcore-nya finance biasanya seru tuh. Ya Pak, kalau saya itu penelitiannya itu di behavioral finance Pak, Oh, ya. di perilaku keuangan. Tapi untuk lebih spesifiknya itu di saham Pak. Di Unpad diajar juga itu behavioral finance, ada yang ngajar. Iya ada sih Pak, ada sih Pak. Yang jago itu Joko Wintoro. Pak Joko Wintoro itu ada di apa namanya itu yang di Prasetya Mulia. Itu behavioral finance. Semua penelitian dia behavioral finance. Saya nggak tahu di Unpad Pak Joko Wintoro. Namanya siapa Pak? Maaf Pak, Joko Wintoro. Joko Wintoro ya Pak ya. Mm-mm. Saya nggak tahu di Unpad dia ngajar apa enggak ya. Tapi yang di Indonesia tuh seingat saya behavioral finance Pak Joko Wintoro. Itu agak menarik tuh, agak sosial-sosial sedikit ilmunya. agak agak sosial-sosial sedikit ininya. Dihubungkan dengan finance gitu. Itu termasuk di 12 building block juga masuk behavioral finance. Ya, makasih Mas Rio. Kalau Mas Ramza, Waktu kemarin ini Pak, punten Pak, waktu kemarin presentasi sebelum apa namanya keterima ini Pak di MM4 kan saya ininya presentasinya ini Pak lebih waktu itu tentang apa namanya indeks high dividend Pak nanti mau meneliti tentang ininya Pak variabelnya ROE sama DER-nya itu Pak seperti itu Roe sama Der. ya terhadap yang indeks high dividend itu Pak. Oh, indeks gini. Dividen itu ada teorinya tuh. Ada di 12 building block juga. Jadi dividen itu kan mutlak keputusan dari perusahaan, gitu ya. Mutlak dan keputusan dari perusahaan dan itu sebetulnya bentuk bentuk
kebocoran dari cash flow sebetulnya kan, buat perusahaan ya. Secara kasar bisa dibilang kan gitu. Kalau perusahaan cash flow-nya itu EBITDA, cash flow perusahaan itu kan EBITDA. EBIT ditambah depresiasi, ditambah amortisasi. Itu cash flow. Nah, itu ada yang kembali ke perusahaan. Kalau dia kembali ke perusahaan, akan menambah value dari perusahaan. Maksudnya kalau diputar kembali ke dalam perusahaan gitu ya. Nah, itu sementara dividen itu EBITDA dikeluarkan sebagian untuk dividen. Jadi dipotong. Jadi misalnya ada perusahaan yang memutuskan 60% laba dibagikan dalam bentuk dividen, 40% laba kembali ke dalam perusahaan gitu kan. Nah, dividen itu seingat saya di teorinya itu disebutkan bahwa sebagai signal juga. Jadi dividen itu kecenderungannya perusahaan mempertahankan persentase dividen tertentu. Karena apa? Kalau dia menurunkan persentase dividen yang dibayarkan, itu akan dianggap sebagai signal bahwa prospek perusahaannya kurang bagus. Nah, jadi kalau dia membayarkan dividen selalu besar gitu, itu mesti dilihat juga gitu kan, dasar keputusannya itu ada masalah informasi juga di situ. Ada masalah signaling juga. Jadi kalau mau cari jurnalnya ada terkait signaling juga tuh. Dividen itu kenapa dibayarkan dengan proporsi yang sekian dan biasanya konstan. Biasanya perusahaan mempertahankan persentase dividen itu konstan. Itu berkaitan juga dengan signaling ya, signaling bahwa perusahaan ini bagus atau tidak gitu. Market akan beranggapan begitu. Itu aja tambahan dari saya. Kalau Signaling, mau signaling itu masih ini Pak, punten Pak. iya, signaling itu perusahaan itu investor itu akan menganggap itu sebagai sinyal. Oh iya Pak. Akan menganggap dividen besar, dividen yang dibayarkan itu sebagai sinyal. Misalnya jadi seagak ini sama seperti perusahaan yang mau IPO, kalau harganya terlalu rendah akan dinilai bahwa perusahaan ini menjual prospeknya itu tidak terlalu bagus gitu ya. Sementara kalau dia jual terlalu tinggi, mungkin marketnya tidak, malah justru tidak diserap gitu. Nah, dividen juga begitu. Kecenderungannya perusahaan mempertahankan persentase dividen. Karena kalau dia merubah persentase dividen, bisa jadi dianggap sebagai sinyal bahwa kondisi perusahaannya kurang bagus. Gitu sih ininya itu. Tapi ada jurnalnya, jangan ngikutin omongan saya aja. Saya ininya itu ada jurnalnya tuh. Siapa? Di 12 building Oh block iya tuh Pak. ada salah satu jurnalnya. Saya lupa jurnalnya siapa ya, tapi ada di situ tuh. Oh gitu Pak ya. Makasih Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya kira cukup sih sampai sini ya. Jadi topiknya begitu. Menurut saya cukup menarik sebetulnya kalau kita mau membahas Bitcoin, membahas kripto gitu ya, karena ini marketnya ya relatif baru lah ya. Maksud saya mungkin belum terlalu banyak jurnal juga yang membahas gitu, yang penelitian yang membahas mengenai kripto. Lalu marketnya juga berbeda, tapi jurnal-jurnal awalnya kan udah ada gitu ya, seperti tadi Wang dan Stoll, Roll dan lain-lain gitu, itu sudah menjelaskan mengenai likuiditas dan spread. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan aja ya. Terima kasih. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih. Makasih Terima Pak. kasih Pak.